Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Adri Aulia Permana dari kelas Hukum 241A. Pada presentasi kali ini, saya akan mempresentasikan apa yang telah saya pelajarkan selama satu semester ini. Nah, kita lanjut ke akar sejarah konflik. Terus, rivalitas yang berubah seiring waktu. Pada tahun revolusi, pada era pra-revolusi 1948 sampai 1979, di bawah pemerintahan dinasti Pahlavi atau Syah Iran, hubungan bilateral dengan sangat amat erat dan bernilai strategis. Iran menjadi salah satu antar negara mayoritas Muslim pertama yang mengaku kedaulatan Israel secara de facto, didorong oleh aliansi intelijen, militer, dan perdagangan minyak yang dipromosikan oleh Blok Barat. Terus juga kita masuk ke era pasca revolusi tahun 1979 sampai saat ini. Revolusi Islam tahun 1979 memutuskan seluruh rantai diplomatik. Ayatullah Khomeini menetapkan status Israel sebagai musuh ideologis utama. Konflik kemudian bergeser ke perang proksi atau proxy war di kawasan, di mana Iran memproyeksi kekuatan militernya guna menyeimbangkan hegemoni Israel dan Amerika Serikat. Nah, kita masuk ke kronologi konflik terbuka baru. Pada Oktober 2024, setelah tewasnya pimpinan Hamas dan Hizbullah, Iran meluncurkan 180 rudal ke wilayah Israel. Dan pada April 2024, Israel menyerang konsulat Iran di Damaskus. Iran membalas langsung dengan kurang lebih 300 drone dan rudal. Pada bulan Februari 2026, serangan udara koalisi preventif Amerika Serikat dan Israel menargetkan infrastruktur militer dan nuklir sensitif Iran. Nah, masuk ke doktrin perang proksi ke perang langsung. Ada 3 poros. Yang pertama, poros perlawanan atau axis of resistance. Selama berdekade, Iran mengandalkan jaringan misil non-negara seperti Hizbullah, Hamas, dan Houthi untuk menekan perimeter pertahanan luar Israel tanpa konfrontasi militer secara frontal. Yang kedua, ada pergeseran paradigma baru. Pembunuhan perwira tinggi militer di luar batas negara memaksa Iran mengubah taktik dari peperangan bayangan atau shadow war menjadi aksi serangan terbuka dari wilayah kedaulatan masing-masing. Terus yang ketiga, ada resiko perang regional. Langkah ini memperpendek ambang eskalasi yang kini mengancam stabilitas geopolitik dan Mediterania Timur hingga Teluk Persia. Nah, kita masuk ke dampak energi dan ekonomi global. Ancaman krisis energi Selat Hormuz. Eskalasi militer yang menghambat area Teluk Persia, khususnya potensi blokade di Selat Hormuz, dapat memicu kelangkaan pasokan energi masif. Sekitar 20-30% lalu lintas minyak mentah global melewati koridor sempit setiap harinya. Bagi perekonomian dunia, penutupan selat ini berarti lonjakan inflasi mendadak, pelemahan mata uang global terhadap USD, serta guncangan pada anggaran belanja energi masing-masing negara impor neto. Nah, kita masuk komparasi kapabilitas militer strategis yang dipunyai oleh kedua negara. Kita mulai dari Israel dulu. Yang pertama, teknologi dirgantara Israel atau jet tempur Gen 5 mempunyai 95%. Dan yang kedua, sistem pertahanan udara Israel atau Iron Dome Arrow 3 mencapai 90%. Terus juga kita masuk ke negara Iran, mempunyai teknologi rudal dan drone kamikaze Iran mencapai 90%. Serta pertahanan udara Iran S-300 dan domestik mencapai 55%. Nah, kita masuk analisis kasus berdasarkan hukum internasional. Ada tindakan militer utama, ada justifikasi yang diklaim, dan ada potensi pelanggaran hukum. Nah, tindakan militer yang utama yang tentu serangan konsulat Damaskus. Justifikasi yang diklaim adalah menargetkan komandan militer yang merencanakan serangan
proksi aktif terhadap kedaulatan Iran, dan potensi pelanggaran hukum yaitu pelanggaran berat terhadap asas kekebalan diplomatik atau Konvensi Wina 1961 dan kedaulatan teritorial Suriah. Yang kedua ada hujan rudal balistik Iran. Justifikasi yang diklaim adalah penggunaan hak bela diri yang sah dalam pasal 51 Piagam PBB atas pembunuhan pejabat di teritorial Iran. Terus potensi pelanggaran hukumnya adalah tentangan terhadap asas keharusan dan proporsionalitas akibat sasaran yang menyasar pusat demografi sipil. Yang terakhir ada serangan preemptif AS dan Iran tahun 2026. Doktrin pertahanan diri antisipatif demi memitigasi ancaman program senjata nuklir Iran. Pelanggaran dalam pasal 2 ayat 4 Piagam PBB terkait larangan agresi militer tanpa mandat resmi Dewan Keamanan PBB. Nah, kita masuk sikap politik diplomatik global. Nah, ini ada biru ini sekitar 45% blok barat dan sekutu mendukung hak bela diri Israel, menuntut sanksi keras dan membantai persenjataan Iran dan membatasi persenjataan Iran. Mohon maaf. Yang kedua ada yang merah ini adalah mitra strategis Iran mencapai 30%. Dipimpin Rusia dan Cina mengancam serangan udara barat dan menjaga stabilitas rezim Teheran. Terus yang terakhir ada warna orange-orangean, ada negara non-blok yaitu 25%, menyerukan deeskalasi segera, mediasi hukum internasional, dan bantuan kemanusiaan global. Nah, di sini ada implikasi strategis bagi Indonesia. Yang pertama itu konsistensi diplomasi perdamaian. Indonesia memegang teguh prinsip politik luar negeri bebas aktif dengan konsisten mendesak penegakan Piagam PBB dan penghentian kekerasan senjata. Terus mitigasi ketahanan energi. Krisis geopolitik ini menuntut diverifikasi sumber impor minyak mentah nasional yang guna menghindari pembengkakan APBN akibat subsidi energi yang fluktuatif. Terus ada stabilitas moneter nasional. Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan harus mengantisipasi tekanan arus modal keluar dan demi menjaga nilai tukar rupiah dari volatilitas pasar global. Terus ada perlindungan warga negara, memastikan jalur evakuasi darurat yang tangguh bagi WNI dan mahasiswa yang menempuh pendidikan di kawasan terdampak konflik Timur Tengah. Terus kita masuk ke selesai sudah presentasi yang saya presentasikan pada hari ini. Mungkin ada kurang dan salah, mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya Tuhan dan lagu Rizky Febian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.